Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-9 mata kuliah pengetahuan bisnis. Pokok bahasan kita kali ini adalah tentang hiring, training, and evaluating employees. Bagaimana merekrut karyawan, kemudian memberi training, pelatihan, dan mengevaluasi karyawan. Tujuan belajar kita kali ini adalah yang pertama, setelah mengikuti pertemuan ini diharapkan kita bisa menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia oleh perusahaan. Yang kedua, kita bisa menjelaskan bagaimana perusahaan bisa menjamin kesempatan yang sama dan apa keuntungannya melakukan itu. Yang ketiga, kita bisa membedakan antara beberapa tipe kompensasi yang perusahaan tawarkan kepada karyawan. Yang keempat, kita bisa menguraikan tentang apa tampilan dari karyawan yang biasanya perusahaan kembangkan. Yang kelima, kita diharapkan bisa menjelaskan tentang evaluasi kinerja dari karyawan. Seperti kita lihat di layar bahwa sumber daya manusia perusahaan atau karyawan itu merupakan hal yang sangat penting dan bisa mempengaruhi dari kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, memanage atau mengelola sumber daya manusia itu sangat penting dilakukan oleh perusahaan. Jika perusahaan salah memanage sumber daya manusia, maka tentu akan bisa berpengaruh bagi kinerja perusahaan. Nah, memanage sumber daya manusia di dalam perusahaan itu biasanya dimulai dari pertama recruiting. Recruiting itu bagaimana menerima dan menyeleksi karyawan yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, setelah karyawan itu masuk bekerja dalam perusahaan, perusahaan juga harus mengembangkan skill-skill dari para karyawannya supaya kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, yang penting adalah melakukan evaluasi hasil kerja dari karyawan. Nah, untuk itu sesuai dengan topik bahasan kali ini, maka sangatlah penting kita membahas tentang hiring atau recruitment, kemudian training dan evaluation. Nah, seperti kita lihat pada gambar bahwa hiring itu adalah selecting the best people for the job. Jadi dalam merekrut orang untuk jadi karyawan itu harus kita pilih orang-orang yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti kita ketahui bahwa pelamar di perusahaan itu banyak, maka
perusahaan harus memilih yang terbaik dari yang melamar tersebut. Itu hiring. Kemudian training itu memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan supaya bisa meningkat skillnya dan bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Evaluation itu berkaitan dengan mengevaluasi hasil kerja karyawan. Biasanya setelah ada evaluasi ini ada reward atau punishment. Jadi kalau kerjanya baik ada rewardnya, ada penghargaannya. Kalau kerjanya tidak bagus berarti ada punishment atau sanksinya. Kemudian kalau ini bisa dimanage oleh perusahaan dengan baik, maka bisa meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai dari perusahaan. Kita masuk di sub pokok bahasan yang pertama, yaitu Human Resource Planning atau perencanaan sumber daya manusia. Apa saja yang dilakukan dalam perencanaan sumber daya manusia ini? Ada 3 aktivitas penting. Yang pertama adalah forecasting staffing needs. Jadi memperkirakan kebutuhan dari staf atau karyawan. Jadi perusahaan harus mempunyai perencanaan tentang kebutuhan karyawan perusahaan. Jangan sampai nanti ada kekurangan karyawan, perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua adalah job analysis, ya. Menganalisis pekerjaan-pekerjaan yang disediakan atau yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah proses recruiting, ya, recruiting, proses penerimaan karyawan. Kita lihat di forecasting staffing needs, memenuhi atau meramalkan kebutuhan karyawan. Ini biasanya di perusahaan berhadapan dengan 3 hal, ya, 3 hal. Dalam perusahaan itu perusahaan harus mulai memikirkan mencarikan pengganti atau karyawan yang bisa menggantikan karyawan-karyawan yang memasuki usia pensiun. Jadi kalau karyawan memasuki pensiun tentu ada yang dibutuhkan, ya. Jadi ini bisa diprediksi oleh perusahaan. Diprediksi oleh perusahaan artinya siapa saja yang mau pensiun misalnya tahun depan, maka perusahaan sudah mulai memikirkan siapa nanti yang bisa menggantikan itu, maka harus ada namanya kebutuhan karyawan. Yang kedua adalah kalau perusahaan mengalami ada karyawan yang pindah kerja ke perusahaan lain. Nah, ini juga harus diantisipasi karena jangan sampai pas karyawan itu pindah kita kesulitan untuk mencarikan penggantinya, gitu ya. Nah, ini yang biasanya sulit untuk diprediksi oleh perusahaan. Yang ketiga, ini kebutuhan karyawan juga perlu diprediksi atau diramalkan atau diperkirakan jika perusahaan ingin melakukan ekspansi, misalnya membuka cabang baru, ya, atau menambah divisi baru, produksi baru, ya, dan seterusnya. Jadi itu butuh lagi perencanaan sumber daya manusia yang baru, ya. Nah, kita masuk di job analysis. Job analysis itu merupakan analisis pekerjaan yang memang perusahaan harus menyiapkannya
yang dianalisis jawab di sebuah pekerjaan. Nah, tugas dan tanggung jawab ini tentu harus akan dilaksanakan oleh orang-orang punya kemampuan untuk itu. Nah, misalnya perusahaan ingin membentuk sebuah bagian, maksudnya bagian pemasaran misalnya, atau bagian penjualan, ya, maka perusahaan sudah harus merumuskan terlebih dahulu apa tugas dan tanggung jawab bagian itu, ya. Terus syarat-syaratnya apa, orang yang bisa menempati bagiannya, pendidikannya, mungkin juga pengalamannya, ya, dan lain-lain. Nah, ini yang disebut sebagai job analysis. Ada juga istilah lain yaitu job specification. Job specification itu berkaitan dengan persyaratan apa yang dibutuhkan untuk supaya bisa menduduki sebuah jabatan atau bagian. Seperti tadi ya, ada persyaratan pendidikan, misalnya pendidikannya minimal diploma 3, kemudian punya sertifikasi kompetensi misalnya, terus punya pengalaman kerja atau enggak, dan lain-lain. Kemudian ada juga job description. Dan job description ini sudah dibuat oleh perusahaan. Di dalamnya ada dua hal pokok yang dicantumkan, yaitu tugas dan tanggung jawab. Jika seseorang menduduki suatu jabatan, maka ada tugas dan tanggung jawabnya. Pada saat orang melamar kerja di perusahaan, maka diberitahu ini job description di bagian itu, sanggup apa enggak gitu ya. Nah, maka jika karyawan itu sanggup, maka diharapkan nanti dia bisa bekerja dengan baik dan bisa memberikan kontribusi yang baik pula kepada perusahaan. Itu yang disebut job analysis. Jadi job analysis ada dua, ada job specification dan job description. Setelah bagian-bagian ini dirumuskan oleh perusahaan melalui job analysis, maka tahap berikutnya adalah recruiting. Kita akan mencari orang-orang atau menerima orang-orang yang kira-kira bisa menempati bagian itu. Proses recruiting atau mencari orang-orang tadi itu bisa ditempuh melalui dua cara, yaitu dengan mencari orang-orang dari internal perusahaan itu sendiri, atau kita mencari orang-orang dari luar, dari eksternal. Kalau dari internal itu biasanya dibuat biasanya dalam bentuk promosi. Misalnya ada bagian lain, ya, ada bagian di bawahnya yang ingin promosi ke atas, mereka harus berusaha untuk menunjukkan kemampuannya sehingga cocok untuk di bagian itu, ya. Itu biasanya di dalam bentuk promosi. Bisa juga mungkin dari bagian lain yang ingin pindah ke bagian yang baru dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah external recruiting. Jadi kita mengambil orang atau mencari orang atau pelamar-pelamar dari luar gitu ya. Bisa kita membuka lowongan misalnya. Ya, tentu harus di internal recruiting maupun external recruiting tadi harus disesuaikan dengan job analysis yang sudah ditetapkan tadi. Job specification-nya, ya, syarat-syarat pendidikan, pengalaman dan sebagainya, termasuk kemampuannya dia dalam memenuhi atau melaksanakan job description. Nah, proses recruiting atau recruitment itu biasanya umumnya itu ada
6 ini stepnya, langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama adalah assess each application. Jadi menilai lamaran-lamaran yang masuk dan memilah apakah pelamar-pelamar itu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Jadi proses pertama itu adalah memilah yang mana yang memenuhi syarat, yang mana yang tidak. Yang tidak tentu disisihkan. Nah, misalnya ada 100 pelamar, maka dipilah yang memenuhi syarat pendidikan dan sebagainya. Mungkin sisa 50 pelamar misalnya. Yang 50 tidak memenuhi syarat, maka 50 ini tidak akan dipanggil ya, yang tidak memenuhi syarat. Nah, step kedua, setelah kita mendapatkan pelamar-pelamar yang memenuhi syarat, maka dilakukan proses interview, proses wawancara. Jadi dipanggillah orang-orang pelamar tadi untuk dilakukan wawancara, ya, ditanya untuk mengetahui orangnya, ya, attitude-nya, kualifikasinya dan sebagainya. Itu di masing-masing perusahaan bisa menentukan apa materi-materi wawancara yang diinginkan. Nah, dari proses interview ini itu akan tersaring lagi, misalnya dari 50 tadi yang memenuhi syarat misalnya sisa 30, maka yang 20 dianggap tidak lolos. Nah, yang 30 ini maka perusahaan akan melakukan step yang ketiga, yaitu kontak the applicant reference. Nah, biasanya yang langkah ketiga ini dilakukan jika pelamar-pelamar ini mempunyai atau memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Jadi misalnya sudah pernah bekerja di perusahaan X misalnya, maka perusahaan akan mencoba menghubungi perusahaan X untuk menanyakan apakah karyawan ini selama di perusahaan X itu bekerja dengan baik atau tidak, atau referensinya berupa perorangan misalnya, bisa saja terjadi. Nah, ini biasanya penting dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui, ya, background dari pelamar, ya, pelamar. Yang keempat adalah employment test, ya, employment test. Jadi ada tes, ya, tentang kemampuan si karyawan, tentu disesuaikan dengan skill-skill yang dibutuhkan untuk menempati sebuah bagian. Kalau misalnya tesnya tentang bagian IT, maka tesnya berupa kemampuan dia di bidang IT, ya, bidang komputer. Kemudian kemampuan di bidang pemasaran, ya, seperti itu juga. Nah, jika ini juga lolos, misalnya dari 30 itu sudah berkurang menjadi 20 misalnya, maka dilakukanlah tes lagi. Berikutnya adalah physical examination. Jadi dites secara fisik apakah sehat atau tidak. Ini biasanya dibutuhkan surat keterangan dokter, ya, dokter, atau mungkin perusahaan bekerja sama dengan klinik-klinik tertentu. Nah, dari sini mungkin ada beberapa yang tidak memenuhi syarat, maka berkurang lagi, misalnya menjadi 10. Nah, langkah terakhir adalah langkah ke-6, yaitu hiring decision. Jadi keputusan untuk menerima atau tidak. Misalnya dari 10 itu ternyata yang dibutuhkan hanya 7 orang misalnya, maka yang 3 orang ini harus dibuang atau tidak lolos. Maka perusahaan akan menyaring lagi dari 10 menjadi 7. Nah, itu namanya
Yang 7 inilah yang nanti akan ditetapkan yang namanya keputusan hiring, ya, diterima atau tidak. Nanti kalau diterima berarti dipanggil lagi untuk dilakukan, perusahaan memberikan offering letter atau surat penawaran kerja di perusahaan ini dengan gaji sekian, ruang lingkup kerjanya, syarat aturan-aturan perusahaan dan sebagainya, ya seperti itu. Itulah proses gambaran proses recruiting. Perusahaan tidak harus mengikuti step ini semuanya 6, ya, tergantung ya. Kalau ini yang umumnya seperti ini. Bisa saja dia menambah dari 6 ini ditambah lagi atau mengurangi juga tidak masalah. Tergantung apakah perusahaan mau mencari pelamar sedetail mungkin. Perusahaan-perusahaan besar umumnya menempuh 6 step ini. Jadi kalau perusahaan-perusahaan kecil kayak physical examination jarang. Kalau yang lainnya saya kira umum dilakukan. Kita masuk di pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang providing equal opportunity. Itu maksudnya adalah pada saat kita melakukan rekrutmen, penerimaan karyawan, kita diharuskan untuk tidak melakukan diskriminasi. Maksudnya kita melakukan pembedaan antara pelamar yang satu dengan pelamar yang lain. Perbedaan ini kalau dia tidak berkaitan dengan faktor-faktor yang bisa menentukan potensial job performance atau kriteria dari pekerjaan tadi, maka itu tidak disarankan. Misalnya contoh, perusahaan menerima karyawan tapi perusahaan melakukan diskriminasi misalnya hanya pada suku tertentu. Nah, ini kan tidak diperbolehkan karena tidak berkaitan dengan job analisis tadi, karena dalam job analisis kan tidak dicantumkan bahwa harus suku tertentu, karena tidak menjamin juga bahwa suku lain tidak bisa bekerja, bahkan mungkin bisa saja lebih dari yang lainnya. Nah, mengapa diskriminasi itu tidak boleh? Pertama, diskriminasi itu ilegal, memang dilarang di seluruh dunia, dilarang. Yang kedua, diskriminasi bisa mengurangi efisiensi ya dari karyawan di tempat kerja. Jangan sampai nanti di tempat kerja itu muncul kelompok-kelompok yang misalnya satu suku, kelompok asal daerah dan sebagainya. Itu bisa mengurangi efisiensi kerja karena nanti akan bisa dipastikan bisa terjadi konflik ya. Nah, konflik itu kalau sudah konflik maka produktivitas kerja menjadi tidak baik lagi karena tidak berdasarkan hal-hal yang objektif. Bisa juga ditambahkan salah satu bentuk diskriminasi adalah kolusi atau nepotisme, misalnya keluarga gitu. Karena keluarga maka dia diterima, itu diskriminasi. Harusnya diberikan kesempatan yang sama dengan orang lain. Nah, di layar kita lihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang karyawan-karyawan itu dari berbagai macam suku atau berbagai macam golongan gitu ya. Nah, kalau perusahaan melakukan itu maka dia sudah melakukan namanya achieving diversity. Jadi
menerima perbedaan. Jadi semua boleh gitu, meskipun beda diterima, baik dia kalangan minoritas ya, minoritas. Di sini ada beberapa data, misalnya di McDonald atau McD ya. Ternyata di McD sendiri sudah ada beberapa karyawan yang berasal dari karyawan suku kelompok minoritas yang diterima bekerja, dan bahkan ada beberapa yang sudah menduduki posisi board member atau anggota direksi atau dewan direksi. Jadi perusahaan-perusahaan ini sudah tidak melakukan diskriminasi. Banyak contoh. Nah, yang ada namanya kalangan minoritas, ada mayoritas. Kalau misalnya di Indonesia, yang mayoritas Muslim misalnya, yang minoritas adalah non Muslim. Jadi perusahaan tidak boleh membedakan itu, mayoritas atau minoritas. Di Amerika pun demikian. Yang mayoritas mungkin Nasrani, yang minoritas Muslim. Ya. Perusahaan-perusahaan di sana tidak boleh membedakan itu, atau mungkin berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Mungkin yang mayoritas laki-laki, minoritas perempuan. Itu harus dihilangkan diskriminasi, karena ternyata yang minoritas pun bisa memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan selama dia memiliki kualifikasi yang sesuai. Yang ketiga, kompensasi ya, compensation package atau paket kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi jenis kompensasi itu karena kita bekerja maka kita dapat kompensasi. Yang orang banyak ketahui bahwa kita hanya dapat kompensasi itu berupa gaji saja. Padahal kompensasi itu termasuk gaji, tapi ada juga yang lain. Kita akan coba lihat ya. Yang pertama adalah salary atau gaji atau upah. Salary or wages, upah. Yaitu adalah uang yang dibayar untuk setiap pekerjaan pada periode tertentu. Ya. Jadi dibayarnya ini bisa bermacam-macam. Kalau pada umumnya dibayar bulanan, tapi ada juga yang dibayar mingguan misalnya. Ada juga yang dibayar per hari, ada juga yang dibayar per jam. Jadi dibayar per jam maksudnya ditentukan tarifnya per jam berapa gitu ya, atau per hari berapa, atau per bulan berapa, atau bahkan juga mungkin ada yang per tahun, tergantung ya. Misalnya kalau misalnya pekerja lapangan, misalnya seperti pekerja bangunan, itu kebanyakan kalau di Indonesia dia salary-nya atau upahnya itu mingguan, jadi dihitung per hari setiap minggu, biasanya hari Sabtu. Kalau yang karyawan di perusahaan, karyawan administrasi dan lain-lain biasanya bulanan ya, seterusnya. Yang kedua adalah stock option atau pilihan saham. Ada perusahaan-perusahaan yang memberikan fasilitas kepada karyawan-karyawannya untuk membeli saham perusahaan dengan harga khusus. Jadi kalau orang masuk di perusahaan itu, selain dapat gaji, dia juga dapat peluang untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang khusus. Namun karyawan-karyawan yang diberikan pilihan stock option ini biasanya karyawan-karyawan untuk level tinggi atau high level, manager, vice president, CEO ya, dan lain-lain. Bukan karyawan-karyawan bagian bawah. Nah,
apa keuntungannya perusahaan menawarkan untuk memiliki saham dengan harga khusus? Diharapkan karyawan-karyawan ini yang terutama yang high level itu merasa memiliki perusahaan sehingga berusaha untuk mengembangkan perusahaan. Kalau perusahaan maju mungkin nilai sahamnya juga nanti akan naik gitu, dan itu menguntungkan bagi pemilik saham. Yang ketiga, bentuk kompensasi yang lain adalah komisi. Komisi ini biasanya berkaitan dengan penjualan. Kalau misalnya perusahaan menentukan bahwa kalau mencapai target penjualan maka akan dapat komisi sekian, ya, atau setiap terjadi penjualan pada tingkat tertentu komisinya berapa, gitu. Itu namanya komisi yang ditentukan dari target, ya, target penjualan. Meskipun karyawan bagian penjualan itu juga masih tetap menerima gaji salary, ya, salary yang pokok, tambahannya berupa komisi. Ini tujuannya untuk merangsang tenaga penjualan untuk sebanyak-banyaknya menjual, dan untuk menguntungkan perusahaan. Yang keempat adalah bonus. Bonus ini biasa diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Ya, kalau misalnya kinerja perusahaan meningkat, ya, misalnya ada kenaikan revenue atau pendapatan perusahaan atau increase revenue, ada reduce expenses atau penurunan pengeluaran, ya, atau mungkin juga ada kepuasan konsumen yang meningkat dan sebagainya. Pokoknya perusahaan untung, sebagian keuntungannya itu dialokasikan untuk dibagikan kepada karyawan dalam bentuk bonus. Ini bisa meningkatkan motivasi karyawan untuk lebih giat lagi bekerja supaya dapat bonus. Yang berikutnya adalah profit sharing. Ada beberapa perusahaan yang menyatakan bahwa karyawan, ya, bagi karyawan untuk memotivasi karyawan. Ini mirip bonus tetapi lebih terukur. Jadi kalau untung sekian, maka sekian persen akan dibagi untuk karyawan, gitu ya. Jadi keuntungan perusahaan dibagi kepada karyawan, dan ini akan bisa meningkatkan motivasi karyawan, karena kalau perusahaan semakin banyak untungnya maka semakin banyak pula yang bisa dibagikan kepada karyawan. Yang berikut adalah employee benefits. Jadi kompensasi yang lain bisa dalam bentuk benefits atau manfaat atau keuntungan, ya, misalnya perusahaan menawarkan kompensasi berupa atau kompensasi penggantian, misalnya pembayaran berupa kesehatan. Jadi dapat fasilitas kesehatan, kalau sakit berobat ke rumah sakit nanti perusahaan yang bayar, ya, atau mungkin asuransi, jadi diikutkan asuransi, nanti perusahaan yang membayarkan biaya asuransinya. Atau juga mungkin manfaat pensiun, kalau bekerja di perusahaan ini nanti tidak akan dapat pensiun, premi pensiunnya yang membayar adalah perusahaan. Tentu orang akan senang bekerja di perusahaan yang punya atau memberikan benefit-benefit lebih dibandingkan perusahaan yang tidak. Orang akan senang bekerja pada perusahaan yang bisa memberi manfaat pensiun daripada yang tidak. Yang berikutnya adalah perquisites, ya, atau manfaat tambahan. Perquisite ini adalah sama seperti employee benefits, tapi dia diberikan khusus pada karyawan pada tingkat level-level yang tinggi. Misalnya
manfaat, misalnya mendapatkan mobil dinas, bisa mendapatkan kartu kredit yang dibiayai oleh perusahaan, bisa ikut dalam klub membership, misalnya ikut golf, itu difasilitasi oleh perusahaan, itu namanya perquisites, dan itu level-level tinggi. Nah, itu kompensasi. Nah, perusahaan juga tentu memberikan kompensasi ini berbeda antara satu bagian dengan bagian lain. Jadi ada comparison across job, ada perbedaan atau perbandingan antara bagian. Jadi kompensasi setiap bagian, bagian marketing tentu berbeda kompensasinya dengan bagian administrasi, atau mungkin dengan bagian produksi. Ya. Biasanya kompensasi ini akan banyak diberikan untuk bagian-bagian yang memang berkaitan langsung dengan keuntungan perusahaan, seperti bagian produksi, bagian marketing, ya, atau pemasaran, atau penjualan. Nah, selanjutnya kita masuk di subpokok pembahasan keempat, yaitu developing skills of employee. Di perusahaan setelah merekrut karyawan juga harus membuat perencanaan bagaimana mengembangkan skill karyawan melalui training-training. Kalau training-training ini dikembangkan, diberikan kepada karyawan, maka diharapkan kinerja karyawan akan semakin baik. Nah, jenis-jenis training yang biasanya diberikan oleh perusahaan ini ada beberapa, misalnya ada technical skills, tentang keterampilan teknis, ada tentang decision making skill, ada customer service skill, ada safety skills, ada human relations skills, ada negotiation skill, ada selling skill, skill untuk menjual, misalnya. Dan banyak training lain. Tujuannya tentu kalau skillnya meningkat, skill karyawannya meningkat, maka kinerjanya semakin bagus, akhirnya akan menguntungkan perusahaan, ya, gitu. Yang kelima adalah evaluation of employee performance, evaluasi dari kinerja karyawan. Nah, kalau sudah biasanya dilakukan secara periodik, apakah dia setiap semester, apakah dia setiap tahun, dievaluasi kinerjanya, ya, dievaluasi kinerjanya. Tentu ada alat ukurnya masing-masing. Nah, kita melihat contoh di slide bahwa ada beberapa pengukuran kinerja yang berbeda-beda antara setiap posisi pekerjaan. Yang pertama misalnya salesperson atau tenaga penjualan. Nah, maka pengukurannya bisa tergantung pada dollar volume of sales over a specific period. Jadi berapa jumlah nilai uang dari penjualan selama periode tertentu, selama 6 bulan, selama setahun. Itu ada targetnya. Kalau dia mencapai target itu, maka dia kinerjanya baik. Kalau dia melebihi dari itu, maka tentu sangat baik. Ini menjadi dasar nanti untuk memberikan reward atau penghargaan, atau mungkin bonus tadi. Tapi kalau misalnya kinerjanya tidak sesuai dengan, setelah dievaluasi tidak sesuai dengan direct measures-nya, tidak memenuhi target, maka bisa saja dia tidak mendapatkan reward, malah mendapatkan punishment. Bisa dalam bentuk misalnya number of new customers, jumlah pelanggan baru, dan lain-lain. Untuk manajer tentu banyak alat ukur yang bisa digunakan. Ini bisa dibuat oleh perusahaan. Nah, kalau ini ada, maka kalau ada alat-alat ukur ini, maka karyawan akan berusaha untuk memenuhi target-target ini. Supaya apa? Supaya
mendapatkan reward dan tidak mendapatkan sanksi. Nah, kalau mendapatkan sanksi, tentu ada perusahaan sudah menetapkan sanksi-sanksi apa kalau seseorang tidak memenuhi target performance-nya. Sanksinya bisa surat peringatan, ya. Mungkin di jabatannya diturunkan, ya. Atau paling jelek diberhentikan. Nah, itu kira-kira evaluasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, demikian kira-kira materi pertemuan ke-9. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.